Bab 169. Baru sampai perut dan menampilkan sebagian dadanya yang tak berpenyangga, pintu ruang kerja pun terbuka. Riani terkejut luar biasa setelah mendengar pintu nerdebum dan umpatan mengacu padanya. Dasar nakal. Belum sempat Riani menjawab, Andika berjalan cepat menerjangnya lalu jatuh bersama di atas sofa dan kini menciumnya dalam. Pernah dengar istilah bagai cacing kepanasan? Sudah terbayang bagaimana bentuknya? Nah, seperti itulah kiranya Andika Dilan Rohichan sekarang. Berulang kalilah menyeka keringatnya yang keluar mulai dari pori-pori dahi sampai leher hanya karena melihat video panas istrinya. Padahal sih sebenarnya tidak panas-panas amat. Medium lah. Cuma sekedar buka blazer saja tapi Andika macam minum jika sudah digoda istrinya dengan godaan-godaannya, maka Andika ini satu tingkat di bawahnya. Super murahan. Tak ada angin tak ada hujan padahal semalam Andika masih mendiamkan Riani karena pulang terlalu larut dari rumah Aprilia tapi siangnya Andika mendapat kejutan padahal hari ini dia tidak ulang tahun. Tiba-tiba saja Riani mengirimkan video dia membuka blazer dan bergaya ala-alaya. Ala-ala Riani. Dingin, jutek namun seksi menggoda sampai bisa membuat Andika berdiri. Dari duduknya maksudnya. Izin Pak, ucap Andika menyela Bayu yang sedang bicara. Ia terlihat gelisah kini. Masih menyeka sesekali keringat di dahi. Iya, Pak Andika. Tanya Bayu. Saya, izin keluar. Tanpa mendengar jawaban dari Bayu Sebastian Rohichan sang pemimpin rapat, Andika langsung keluar dari ruangan. Cindy melirik pada suaminya. Satu alis kanannya terangkat seolah bertanya, ada apa? Dan dibalas oleh Bayu dengan mengangkat bahunya. Tidak tahu. Namun terlihat dengan jelas kekhawatiran di wajah keduanya melihat Andika. Ada apa dengan si bungsu? Rasa kesal karena sudah diganggu ketika rapat dengan video, membuat Andika tak terkendali bagai tak pernah menyentuh wanita bertahun-tahun. Ia lampiaskan pada Riani dengan tak memberi jeda bahkan hanya untuk sekedar mengambil nafas. Sampai pukulan bertubi di bahunya barulah membuat Andika melepaskan tautan mereka. Andika mengangkat tubuhnya. Bertumpu pada siku tangan dan masih tetap berada di posisi tadi. Kedua pandangan mereka beradu. Nafasnya memburu dan dadanya terlihat naik turun menetralkan debaran dalam hati. Kok, abang kesini? Tanya Riani terbata. Karena ada yang kirim video nakal. Cuma video gitu aja. Biar abang semangat kerja, terus biar, Riani menjeda ucapannya. Biar apa? Tanya Andika kini menyusuri leher jenjang istrinya dengan ujung hidungnya. Biar, abang gak jadi poligami. Cicit Riani. Andika langsung mengangkat wajahnya. Apa? Jadi apa? Poligami. Nikah lagi, ucap Riani lirih. Siapa yang bilang begitu? Abang, jawab Riani jujur. Andika terkejut karenanya. Abang, kapan? Tanya Andika lagi semakin penasaran karena dia tidak pernah sedikit pun membahas tentang itu apalagi kepikiran ke sana. Ayolah, seorang Riani saja belum habis Andika jelajahi. Bagaimana mungkin dia bisa melirik wanita lain? Waktu kemarin kan? Jawab Riani pelan hampir terisak sambil memainkan jarinya di kancing kemeja Andika. Lalu membuat pola lingkaran abstrak di dada bidang itu demi menyamarkan rasa cemburunya namun tak jua bisa ia hilangkan jalan satu-satunya jelas bicara langsung pada Andika. Abang bilang kalau abang suka wanita lemah lembut. Abang izin buat nikah lagi kan? Andika terperangah karenanya. Apakah Riani salah menangkap isi dari permintaannya kemarin?
Sepertinya iya. Riani. Riani janji mau berubah asal abang gak nikah lagi, cicitnya. Namun Riani terkejut ketika tiba-tiba Andika tertawa di atasnya. Ih, kok abang ketawa? Protes Riani. Andika lalu mendekatkan wajah mereka dan menyatukan hidungnya hingga bibir mereka hampir bersentuhan. Andai diberikan bidadari paling cantik di dunia untuk abang, gak akan pernah abang berpaling dari kamu. Bagaimana bisa abang punya waktu untuk perempuan lain ketika cuma kamu yang ada dalam hati dan pikiran abang? Jangan berpikir seperti itu abang mohon. Jangan berubah Lan, abang suka kamu gini apa adanya. Abang ralat permintaan abang. Karena ada jeda 5 detik sebelum Andika melanjutkan ucapannya. Karena dengan wajah jutek kamu dan sifatmu yang apa adanya aja udah cukup memenuhi dunia abang. I love you, Riani. Netra biru terang itu berbinar dan berkaca mendengar pernyataan cinta suaminya yang sudah seringlah dengar namun tetap saja membuat jantung berdebar setiap kali Andika mengulanginya. I love you more than any what can say, jawab Riani sambil tersenyum dan menyentuh wajah suaminya. Lega dan haru bercampur menjadi satu. Lagi Andika menyatukan tautan mereka. Kali ini lebih emosional dan dalam karena Riani pun sama menyambutnya. Rasa cinta yang makin bertambah semakin hari membuat keduanya semakin tak terpisahkan. Riani terkesiap saat jemari Andika masuk ke dalam dressnya. Bang! Cegah Riani yang langsung ingat kalau mereka masih di kantor dan Andika pasti menjenggalkan rapatnya tadi. Pintanya lagi. Jangan apa? Jangan sebentar. Keke ada yang datang, ucap Riani kekeh menolak. Abang CEO di sini. Siapa berani datang? Ucapnya mencium tipis-tipis ujung bibir Riani. Gak akan ada yang berani datang buat negur. Tok, tok, tok. Andika. Andika dan Riani menegang. Segala aktivitas langsung terhenti seketika. Itu suara Angelina Jolie. Bisa gawat kalau adegan jual beli mereka yang baru dalam tahap tawar-menawar dan belum tercapai kata sepakat itu, terlihat olehnya. Andika langsung bangun dan menarik Riani cepat agar masuk ke dalam toilet yang berada di belakang meja kerjanya. Keputusan yang tepat karena 5 detik kemudian pintu terbuka oleh Bayu dan Cindy yang khawatir karena tadi melihat Andika terburu-buru keluar dari ruang rapat. Andika, Andika, panggil Cindy lagi. Lah melihat sekeliling sofa dan kursi kerja, tak ada siapapun padahal tadi kata stafnya, Andika masuk ke ruangan. Kok gak ada ya pak? Kamar mandi coba. Kayaknya tadi dia kebelet, jawab Bayu yang duduk di atas sofa. Cindy pun mengetuk pintu kamar mandi. Andika, kamu di dalam? Tanya Cindy. Yes. Sakit perut? Tanya Cindy lagi. Masih setia berada di balik pintu. Kamu lama banget gak balik-balik. Iya mom, sakit. Di sini, ini seperti anak sekolah yang sedang berbuat mesum dan di luar sedang ada guru. Sensasinya luar biasa. Padahal mereka bisa dengan bebas berromansa ria. Namun yang berada di luar sana adalah ahlinya dalam hal penggerebekan, yang nantinya punya bahan gibahan baru. Ketika dua anak manusia itu tengah memacu keringat menuju puncak gairahnya, di luar sana Cindy sungguh masih merasa khawatir karenanya. Benerang apa-apa Andika? Sakit banget perutnya ya? Oke mom, jawab Andika setengah luar. Ma, Cindy menoleh ketika Bayu yang duduk di atas sofa memanggil. Apa-apa? Tanya Cindy. Bayu mengangkat sebuah tas wanita di atas sofa yang lah duduki. Cindy terkejut bukan main. Ia lalu menghampiri suaminya. Andika ngumpetin cewek.
Tanya Cindy geram. Iya, Susanna, jawab Bayu cuek. Lalu memberikan tas itu pada Cindy. Cindy mengerutkan keningnya tanda heran. Susanna. Cindy pun memeriksa tas berwarna gold simple di depannya. Hermes metallic bronze. Mama pernah lihat ini, ucap Cindy. Kita yang beliin buat Aprilia sama Riani bulan lalu waktu pulang dari Paris. Jawab Bayu. Cindy pun membulatkan matanya. Ia ingat karena tas ini sangat ia suka saat melihatnya. Kemudian pasangan Brad Pitt dan Angelina Jolie ini membeli untuk kedua menantu mereka. Sudah dipastikan kalau ini bukan milik Aprilia Ayu kan? Sedangkan di dalam, keduanya membersihkan diri dan merapikan pakaian mereka lalu keluar karena merasa Cindy pun sudah kembali ke ruang rapat. Andika keluar terlebih dahulu disusul oleh Riani. Kebelet banget ya Andika. Ucap Angelina Jolie yang membuat Andika berubah bak patung manekin. Apalagi Riani yang langsung memerah wajahnya. Jika kedua mertuanya berada di sini sudah pasti mereka mendengar suara-suara yang lolos dari mulutnya tadi. Once Upon a Time in Wakanda Country, ada sebuah series yang sangat populer di salah satu televisi swasta dengan logo ikan berenang. Series itu bertema tentang drama rumah tangga. Sinetron yang sangat diminati. Meskipun masyarakat tak menyukai pelakor dan pebinor, anehnya rating drama ini selalu bagus. In Wakanda Country, apapun bisa dijualkan. Termasuk drama menantu tersiksa teraniaya oleh mertua atau juga sebaliknya. Mertua yang setiap hari, menangis, oleh menantunya. Kadang diambil dari kisah nyata atau kadang rekaan semata demi mempermanis cerita. Nah, yang terakhir itu, drama menantu mertua yang paling manis tak akan didapatkan pada sinetron ikan berenang atau dimanapun. Tapi kisah mertua idaman sejuta umat hanya ada di Rohichan Empire. Mertua baik. Banyak. Kaya raya. Banyak. Sayang sama menantu. Banyak. Tapi yang ahli menggerebek. Hanya pasangan Brad Pitt dan Angelina Jolie asal Sumatera ini jagonya. Alex dan Stella tak akan menyangka jika pernikahan mereka awalnya adalah dari sang nenek yang memergoki mereka di dapur kala itu. Begitu juga dengan Andika yang ketangkap basah memelihara ikan cupang di apartemennya. Agaknya Andika dan Riani memang lebih nahas dibanding pasangan yang lain. Karena Bayu dan Cindy juga memergoki mereka saat keluar dari toilet ruang kerja Andika. Yang katanya mau poligami, begini kelakuannya. Ngurus satu istri aja kamu keteteran. Gimana mau punya lagi? Cecar Cindy langsung saat Andika dan Riani sudah duduk di depannya. Andika melipat tangan di atas perut sedangkan Riani menundukkan kepalanya. Cek, lagian mama sama papa gak ada kerjaan pakai nungguin segala, ujar Andika menutupi rasa malu dengan sifat ketusnya. Bayu mencibir putra bungsunya itu namun sebelum ia angkat bicara, Cindy terlebih dahulu menyela. Ya, tadinya mama sama papa penasaran. Siapa yang kamu umpetin di dalam? Siapa tahu kan, pacar baru kamu. Tahunya Susanna, yang kemarin nangis-nangis takut dimadu. Sembur Cindy pada Riani makin membuat bule Pangalengan itu takut dibuatnya. Untung mama nih yang mergokin. Kalau Zia gimana? Tanya Cindy. Andika berdecak lagi. Apa bedanya mama sama Zia? Tanya Andika balik. Emang rapatnya udahan nih, sampai Kaisar sama Permaisuri turun gunung. Tanya Andika mengalihkan pembicaraan. Ayolah, rasa malunya sudah dalam tahap mengkhawatirkan ini. Jangan sampai orang tuanya terus membahas hal tadi. Pinter banget ngalihin isu. Papa sama mama mau lanjutin lagi abis makan siang nanti.
Karena kerja sama butik Asmaranggana gagal, kamu punya saran butik lain Andika? Tanya Bayu. Andika melirik pada ayahnya sambil mengerutkan keningnya sebentar. Kok bisa gagal? Tanya Andika. Papa kurang tahu. Katanya yang punya butik Asmaranggana itu, Kirana Prameswari, mau nikah. Jadi Nia butiknya gak bisa buat acara lain. Termasuk mendukung produk batik kita. Ungkap Bayu. Butik milik saudara Cindy yang berada di Rokan Hulu, ingin bekerja sama dengan butik yang lebih besar lagi. Untuk memasarkan produk mereka yang merancang berbagai macam gaun atau pakaian formal dengan bahan kain batik rohul. Khas daerah Cindy yang sedang berkembang pesat penjualannya. Kira-kira kamu ada kenalan butik besar juga Andika? Tanya Bayu lagi. Kenapa kita gak bikin brand sendiri? Daripada kolab? Tanya Andika. Bayu berdecak karenannya. Cek, kita belum punya nama besar di bidang ini. Harus kolaborasi sama butik lain yang sudah paham TV dan selera pasar itu seperti apa. Gitu aja mesti dijelasin si Andika. Belum mandi sih. Jadi otak kamu gak bisa dipakai sempurna. Kali ini Bayu yang mengomel. Andika dan Riani yang sudah mulai melupakan hal tadi, malah teringat kembali dan malu lagi. Andika menggaruk kepalanya yang tak gatal. Inilah yang ia takutkan kalau Brangelina punya bahan gibahan baru. Auto dibahas terus.